Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5618, sedikit tak terduga. Hanya dengan satu kesempatan, mereka bisa naik ke alam abadi surgawi. Meskipun mereka sudah sangat menghargai Chen Ping, penampilannya tetap mengejutkan mereka. Kalian tidak perlu khawatir tentang dia, aku akan menangani anak ini sendiri, kata sosok berbaju hitam terkemuka itu. Begitu ia selesai berbicara, sosok itu menghilang lagi. Dalam sekejap, puluhan ribu sinar pedang muncul dari udara tipis di kehampaan di sekitar Chen Ping, melesat ke arahnya. Melihat ini, mata Chen Ping menyipit, dan ia melepaskan niat pedangnya, mengubahnya menjadi puluhan ribu sinar pedang yang menghujani ke segala arah. Seketika, seluruh kehampaan bergema dengan gemuruh yang dahsyat, dan kehampaan yang baru saja dipulihkan mulai bergetar dan terdistorsi sekali lagi. Sinar pedang emas dan hitam berbenturan berulang kali di udara. Rasanya seperti rudal jelajah yang bertabrakan dengan rudal pencegat di udara. Rudal jelajah terus-menerus membidik target mereka, sementara rudal pencegat terus-menerus naik untuk mencegat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, niat pedang Chen Ping telah memadat menjadi ratusan ribu sinar pedang, bagaikan susunan padat, yang menyelimutinya sepenuhnya. Bahkan dengan rentetan sinar pedang yang begitu padat, beberapa masih berhasil lolos, setiap sinar pedang hitam mengenai wajah Chen Ping. Mengandalkan fisiknya yang kuat, Chen Ping mampu menahan serangan sinar pedang hitam tersebut. Setetes darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Namun, mata Chen Ping tetap dipenuhi semangat juang. Ia tidak tahu apakah sosok hitam itu telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi Chen Ping tahu ia sedang menahan diri. Ia belum menggunakan pedang pembunuh naga, busur Raja Ilahi, atau bahkan garis keturunan naganya sendiri. Ia sudah cukup puas bisa melawan seorang manusia abadi tingkat 9 puncak sejauh ini hanya dengan menggunakan niat pedangnya. Meskipun Chen Ping saat ini sedikit dirugikan, itu tidak masalah. Selama Chen Ping menggunakan beberapa teknik lagi, ia sepenuhnya yakin bisa mengalahkan lawannya. Lagi, Chen Ping dipenuhi semangat dan langsung menyerbu ke arah bayangan hitam itu. Kali ini, ia akan mengambil inisiatif. Bayangan hitam itu jelas tercengang, tidak menyangka Chen Ping berani mengambil inisiatif melawan mereka berempat. Wah, kau sedikit mengejutkanku. Pemimpin bayangan hitam itu mendengus dingin lalu menyerbu ke depan juga. Keduanya langsung bertabrakan, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan di seluruh kehampaan. Sekte Surgawi Yanluo. Guan Jun memimpin murid-murid yang tersisa kembali ke Sekte Surgawi Yanluo. Awalnya, hanya butuh 1 hari untuk tiba. Tetapi Guan Jun dan anak buahnya melakukan perjalanan selama beberapa hari. Alasannya adalah untuk membuat ketua sekte-sekte surgawi Yanluo keliru percaya bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Di aula utama sekte surgawi Yanluo, Master Sekte Yanantian duduk tegak. Melihat Guan Jun dan yang lainnya kembali, Yanantian sedikit mengernyit. Di mana mereka? Master Sekte, Chen Ping sedang diburu oleh aula jalan jahat. Kami bukan tandingan mereka dan kehilangan beberapa murid, jadi kami harus kembali dulu, kata Guan Jun. Yanantian terkejut, wajahnya berubah dingin saat menatap Guan Jun. Maksudmu kau meninggalkan Chen Ping? Kami tidak punya pilihan. Orang-orang yang dikirim oleh aula jalan jahat terlalu kuat, dengan 4 orang di puncak peringkat ke-9 alam abadi manusia. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Jika kami secara paksa membawa Chen Ping ke sekte surgawi Yanluo, aku khawatir kami juga tidak akan bisa kembali. Guan Jun buru-buru menjelaskan. Aku bertanya padamu, tahukah kau apa yang diwakili oleh gulungan emas di sekte surgawi Yanluo kami? Suara Yanantian dipenuhi amarah yang mendalam. Guan Jun tercengang, karena dia sudah bisa merasakan amarah Yanantian. Murid mengerti, tapi kita. Diam. Kau boleh mati, tapi kau tidak boleh meninggalkannya, mengerti? Mata Yanantian mulai dipenuhi niat membunuh. Master Sekte, gulungan emas itu milik Raja Iblis Awan Merah, bukan Chen Ping. Mungkin dia yang menemukannya. Kalau begitu, Bab 5619 Kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Boom! Sebelum Guan Jun selesai berbicara, aura mengerikan menekannya, tekanan kuat memaksanya berlutut. Guan Jun benar-benar tercengang. Yanantian menatap Guan Jun tajam, suaranya sedingin es, Sekte Surgawi Yanluo kami hanya mengakui gulungan emas, bukan manusia. Sekte kami telah berdiri selama 100.000 tahun,
dan kami baru menerbitkan 3 gulungan emas. Kami bisa dihancurkan, tetapi kami tidak bisa mengingkari janji kami. Ini adalah yayasan kami, dan hari ini, kau diam-diam meninggalkan Chen Ping dan melarikan diri kembali? Kau tahu apa yang kau lakukan? Kata-kata Yanantian membuat Guanjun gemetar, wajahnya berubah muram. Master Sekte, Chen Ping tidak hanya menyinggung aula jalan jahat, tetapi juga memiliki dendam terhadap pelahap jiwa dan Raja Iblis Api Berkobar. Guanjun buru-buru menyebut pelahap jiwa dan Raja Iblis Api Berkobar, mencoba membebaskan dirinya. Mendengar kedua nama ini, Yanantian tampak membeku, alisnya berkerut dalam. Melihat ini, Guanjun akhirnya menghela napas panjang lega. Kedua orang ini telah hilang selama 10.000 tahun. Bagaimana mungkin mereka menaruh dendam pada Chen Ping? Yanantian agak skeptis. Master Sekte, itu benar sekali. Chen Ping sendiri yang mengatakannya kepadaku, kata Guanjun. Yanantian ragu sejenak, lalu berkata dengan tegas, meski begitu, itu bukan alasan bagi kalian untuk melarikan diri. Kalian semua akan mati. Bu. Mendengar ini, para murid di belakang Guanjun langsung berlutut ketakutan. Master Sekte, kakak senior Guanjunlah yang menyuruh kami meninggalkan Chen Ping. Dia bilang membawa Chen Ping ke sini akan membawa sekte surga Yan Luo kami ke dalam bahaya kehancuran. Seorang murid buru-buru mengalihkan kesalahan, menempatkan semua tanggung jawab pada Guanjun. Master Sekte, itu memang ideku. Chen Ping menyinggung Yang Mulia Pemakan Jiwa dan Raja Iblis Api Berkobar. Yang Mulia Pemakan Jiwa sudah memiliki kekuatan luar biasa di 9 langit 10.000 tahun yang lalu. Bahkan sekte surgawi Yama kita harus menghindarinya, tidak berani melawannya. Belum lagi Raja Iblis Api Berkobar, yang telah lama menghilang. Sekte surgawi Yama kita tidak punya cara untuk membantu Chen Ping menghadapi mereka berdua. Dan kemudian ada aula jalan jahat. Meskipun kekuatannya di 9 langit tidak besar, pengaruhnya meluas ke berbagai dunia. Kudengar mereka masih memiliki murid di langit ke-12. Bagaimana kita bisa melindungi Chen Ping? Guanjun berlutut di tanah, wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Dia juga memikirkan kepentingan terbaik sekte. Jika mereka benar-benar membantu Chen Ping dan menyinggung orang-orang ini, sekte surgawi Yama mereka akan tamat. Wajah Yanantian tetap dingin dan tidak tergerak oleh kata-kata Guanjun. Ingat ini, jika terjadi sesuatu pada Chen Ping, kalian semua akan mati. Yanantian selesai berbicara, dan sosoknya menghilang dari aula dalam sekejap. Melihat Yanantian yang menghilang, Guanjun tak kuasa menahan diri untuk mendesah. Seandainya saja ketua sekte lama masih di sini. Sudah ribuan tahun sejak dia menghilang. 9 langit, di suatu tempat di kehampaan. Chen Ping masih melawan bayangan hitam itu. Mereka telah bertarung entah berapa lama, tetapi Chen Ping masih belum menggunakan pedang pembunuh naga, hanya mengandalkan niat pedangnya. Chen Ping sudah terluka, tetapi dia tidak peduli, karena dia bisa merasakan bahwa dengan setiap pertempuran, kekuatannya semakin meningkat. Terlebih lagi, niat pedang dalam dirinya juga terus meningkat, tanpa terkuras oleh pertempuran. Penemuan ini menyenangkan Chen Ping. Dia tahu bahwa kekuatan spiritual, kekuatan naga suci, dan bahkan api tertinggi di dalam tubuhnya akan sangat terkuras setelah pertempuran panjang, yang pada akhirnya menyebabkan kelelahan dan kematian. Namun niat pedang ini tampaknya semakin kuat dengan setiap pertempuran. Bukankah itu tak ada habisnya? Sosok gelap itu terus melawan Chen Ping, semakin unggul setiap kali, tetapi Chen Ping bagaikan kecoa yang tak bisa dibunuh. Bab 5620, Mabuk Darah Ayam. Sosok bayangan itu mulai berpikir 2 kali, tak berani lagi meremehkan Chen Ping. Dengan satu lambaian telapak tangannya, 10.000 sinar pedang melesat ke arah Chen Ping, sementara ia pun mundur dengan cepat. Orang ini tak akan melawan Chen Ping lagi. Semakin lama mereka bertarung, semakin ia merasa takut. Chen Ping hanya menghancurkan 10.000 sinar pedang itu dengan gemetar. Apa? Takut bertarung? Chen Ping menatap sosok bayangan itu dan bertanya dengan senyum dingin. Nak, aku tidak takut padamu, aku hanya tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Setelah itu, sosok bayangan itu melambaikan tangannya, dan 3 sosok bayangan yang tersisa lenyap bersamaan. Mereka berempat hendak bergabung melawan Chen Ping. Sialan? Chen Ping mengerutkan kening. Dasar orang tak tahu malu. 4 manusia abadi tingkat 9 puncak berani menyerangku, seorang manusia abadi tingkat 3. Kalian mengeroyokku. Kalian tak punya etika bela diri.
Konyol. Ini alam surgawi, surga ke-9, dunia di mana yang kuat dihormati. Apa-apaan kau bicara soal etika bela diri di sini? Sosok hitam terdepan itu mencibir, lalu langsung melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh kekosongan di sekitar Chen Ping dipenuhi sinar pedang hitam itu. Melihat ini, mata Chen Ping menyipit, niat membunuhnya meningkat. Pedang yang dipegangnya, yang dipadatkan dengan niat pedang, telah berubah menjadi pedang pembunuh naga. Kristal naga di dadanya berkilauan dengan cahaya keemasan. Kekuatan naga suci melonjak di dalam dirinya, terus mengalir ke pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga mengeluarkan raungan yang menggema di seluruh surga ke-9. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga. Wos! Cahaya keemasan tiba-tiba meletus di sekitar Chen Ping, dan sinar pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung lenyap begitu menyentuhnya. Melihat ini, ekspresi keempat sosok bayangan itu berubah drastis, dan mereka semua mundur. Mereka melihat seekor naga emas raksasa mengaum dari balik cahaya keemasan. Cahaya pedang yang berubah menjadi naga emas? Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu, juga belum pernah melihat yang seperti itu. Semuanya hati-hati, identitas anak ini luar biasa. Teriak pemimpin itu, mendesak yang lain untuk mundur cepat, sementara ia menggunakan pedang niatnya untuk menebas naga emas itu dengan ganas. Boom! Naga emas itu lenyap, dan pedang niat pemimpin itu juga lenyap, bersama seluruh lengannya. Darah menyembur dari lengan yang terpenggal seperti air mancur. Pemimpin itu menatap lengannya yang terpenggal, matanya dipenuhi keterkejutan, tubuhnya secara naluriah mundur berulang kali. 3 lainnya juga terkejut. Bagaimana mungkin Chen Ping, yang baru saja ditekan, tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dengan satu tebasan pedang, ia memutuskan lengan pemimpin mereka. Giliranmu? Chen Ping, melepaskan kekuatan naga suci, menyerbu ke arah 3 orang yang tersisa dengan pedang pembunuh naga di tangan. Seorang kultivator manusia abadi tingkat 3 melawan 4 kultivator manusia abadi tingkat 9 puncak, dan bahkan berhasil unggul dan mengambil inisiatif. Tak seorang pun akan percaya jika mereka tidak menyaksikannya secara langsung. Pedang itu luar biasa, hati-hati. Sang tokoh utama memperingatkan. Melihat ini, 3 orang yang tersisa tiba-tiba menghunus pedang-pedang kokoh dari pinggang mereka. Setiap pedang diselimuti energi iblis hitam. Ketiganya melangkah maju secara bersamaan, dan 3 aura mengerikan langsung menyatu, membentuk tekanan yang luar biasa. Sambil menggunakan tekanan mereka untuk mengintimidasi Chen Ping, ketiganya juga langsung melepaskan pedang mereka. Swiss, swiss, swiss. Di seluruh kehampaan, energi pedang yang mengerikan saling bersilangan, menyebabkan seluruh kehampaan hancur. Di bawah energi pedang yang tak terhitung jumlahnya ini, sinar pedang emas terus-menerus menembus. Itu adalah Chen Ping. Kemanapun sinar pedang emas itu lewat, semua energi pedang lenyap. Ketiga sosok gelap itu berhenti, dan Chen Ping, sambil menghunus pedang pembunuh naganya, juga diselimuti oleh tekanan yang luar biasa, tubuhnya terus-menerus mundur. Ia baru berhasil menstabilkan dirinya setelah terdorong mundur 1000 kaki. Pada saat ini, wajah Chen Ping benar-benar pucat, dan darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi kristal naga di dadanya bersinar lebih terang. Aliran kekuatan naga suci, yang membuat darahnya mendidih, mengalir terus-menerus ke seluruh tubuhnya. Chen Ping kini seperti seseorang yang disuntik adrenalin, benar-benar tak terhentikan. Bab 5621 tak tahu malu. Itu tadi sungguh mengasyikkan, ayo kita lanjutkan. Chen Ping melancarkan serangan lain, berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menyerbu ke depan. Ketiga sosok gelap itu bertukar pandang dan bergumam bersamaan, luar biasa. Mereka menyadari pedang mereka penuh goresan dan lecet, kemungkinan besar akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh pedang pembunuh naga Chen Ping dalam pertempuran terakhir mereka. Pedang mereka bukanlah senjata biasa, namun mereka terluka dalam satu serangan. Namun, meskipun pedang mereka rusak, ketiganya tidak menyerah. Bahkan dengan pedang pembunuh naga dan kekuatan naga ilahi, mereka tetap yakin bisa mengalahkan Chen Ping. Ketiganya melesat ke langit bersama-sama, beradu dengan Chen Ping sekali lagi. Di bawah serangan gabungan mereka, Chen Ping terpaksa mundur berulang kali, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Boom! Dengan raungan yang memekakan telinga, seluruh cahaya pedang di kehampaan hancur berkeping-keping, dan tubuh Chen Ping terlempar ribuan kaki jauhnya seperti daun yang jatuh. Ketiga sosok gelap itu mundur 100 kaki. Meskipun tidak terluka, energi internal mereka mulai bergejolak, dan napas mereka menjadi tidak stabil.
Memuaskan sekali. Sekalipun aku tidak bisa mengalahkanmu hari ini, setidaknya aku akan mendapatkan ingusmu. Chen Ping menyeka darah dari mulutnya dan menyerang lagi. Kali ini, ketiga sosok gelap itu mengerutkan kening, semuanya menatap pemimpin mereka, yang lengannya telah putus. Begitulah pertarungan, mereka tidak takut pada sesuatu yang tidak biasa atau kejam, tetapi mereka takut pada mereka yang gegabah. Apa yang kalian lihat? Jika kalian bertiga tidak bisa mengalahkan Chen Ping, kami semua tidak akan mundur. Raung pemimpin sosok gelap itu. Mendengar ini, ketiganya hanya bisa menerjang maju lagi, berhadapan dengan Chen Ping dalam pertarungan sengit. Namun, mereka mendapati Chen Ping semakin kuat di setiap pertarungan, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tepat saat ketiga, sosok bayangan itu teralihkan, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping mengeluarkan auman naga. Ketiga sosok bayangan itu terkejut dan serentak mengayunkan pedang mereka untuk bertahan. Namun kali ini, mereka dengan mudah menangkis cahaya pedang Chen Ping. Sebelum ketiganya sempat bereaksi, sebuah sosok muncul di belakang mereka tanpa mereka sadari. Dengan satu ayunan pedang, ketiga sosok bayangan itu ketakutan dan langsung melayang ke udara. Meski begitu, mereka masih terluka oleh energi pedang. Masing-masing dari mereka memiliki luka sayatan berdarah yang dalam di lengan mereka. Meskipun itu adalah luka ringan, tidak fatal, bagi tiga kultivator manusia abadi tingkat 9 puncak, dilukai oleh seorang kultivator manusia abadi tingkat 3 terlalu memalukan. Guru, apakah saya baik-baik saja? Zhongli mendekati Chen Ping dan berkata sambil tersenyum. Ternyata serangan pedang sebelumnya hanyalah tipuan Chen Ping. Ia menggunakannya untuk mengalihkan perhatian lawannya, memungkinkan roh pedang Zhongli di dalam pedang pembunuh naga terlepas dari bilahnya dan melancarkan serangan kejutan. Meskipun tidak fatal, melukai lawan tetaplah sesuatu yang patut dirayakan. Melihat roh pedang Zhongli yang tiba-tiba muncul, mata sang tokoh utama langsung berbinar keserakahan. Meskipun pedang roh bukanlah hal yang langka di alam surgawi, pedang yang membiarkan rohnya bebas meninggalkan bilah pedang dan membantu dalam pertempuran sangatlah langka. Terutama karena roh pedang ini memiliki kecerdasan, berfungsi seperti orang normal. Sekelompok sampah. Sebuah teriakan marah menggema dari langit, diikuti oleh seberkas cahaya hitam yang melesat ke arah Chen Ping. Mata Chen Ping menyipit, dan ia segera mengembalikan Zhongli ke pedang pembunuh naga. Hanya dengan Zhongli di dalamnya, pedang pembunuh naga dapat mengerahkan kekuatan penuhnya dan mencapai kekuatan terkuatnya. Menghadapi cahaya hitam seperti meteor yang melesat ke arahnya, Chen Ping mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Boom! Pedang pembunuh naga bergetar, cahaya hitamnya hancur berkeping-keping, dan Chen Ping terpental, jatuh ke tanah, tak mampu bangkit sejenak. Sialan, orang-orang ini tak tahu malu. Banyak sekali yang menindasmu sendirian. Jika aku mendapatkan kembali tubuh fisikku, aku pasti akan menghabisi mereka, kata Raja Iblis Awan Merah dengan marah. Chen Ping tidak berbicara, melainkan terus-menerus memuntahkan darah, hampir memuntahkan isi perutnya. Senior, apakah kau mengenali orang-orang ini? Tanya Chen Ping. Setelah bertarung begitu lama, Chen Ping menyadari bahwa orang-orang ini sepertinya bukan dari aula jalan jahat. Namun di 9 surga, selain aula jalan jahat yang mencoba menangkapnya, dia tidak pernah berhubungan dengan sekte lain. Aku juga tidak tahu. Aku sudah terlalu lama meninggalkan 9 surga. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya.